Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Humaira Al-Mahdali dari kelas 8A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal remedial IPA secara lisan. Terima kasih atas kesempatannya dan langsung saja saya bahas soal nomor 1. Seorang siswa SMP sedang bersepeda dengan kecepatan 10 meter per second. Total massa siswa dan sepedanya adalah 40 kg. Saat melihat lampu merah, ia mengerem hingga kecepatannya berkurang menjadi 5 meter per second. Hitunglah besar usaha yang dilakukan oleh gaya pengereman tersebut untuk memperlambat sepeda. Nah, ketika sebuah benda bergerak, benda tersebut memiliki energi kinetik. Ketika benda tersebut melambat, maka energi kinetiknya berkurang. Perubahan atau berkurangnya energi kinetik itu terjadi karena adanya usaha yang dilakukan oleh gaya pengereman. Rumus hubungan usaha dan energi kinetik adalah usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Dalam soal tersebut diketahui kalau massanya itu 40 kg, kecepatan awalnya 10 meter per second, dan kecepatan akhirnya 5 meter per second. Penyelesaiannya itu kita cari dulu energi kinetiknya. Rumusnya itu energi kinetik sama dengan 1/2 kali massa kali kecepatan pangkat 2. Energi kinetik awalnya itu 1/2 kali masanya 40 dikali kecepatan awalnya itu kan 10 pangkat 2. 1/2 kali 40 kali bagi dulu ini 1 2 20 10 pangkat 2 1 kali 2 2. Nah, jadi hasilnya itu 2000 Joule. Cari energi kinetik itu cara bacanya. Jadi rumusnya sama tadi, 1/2 kali M kali V pangkat V lagi sama dengan 1/2 kali 40 kali 5 pangkat 2. Ini sama aja nih kayak tadi. Berapa? 50 500 Joule. Nah, jadi terus ini tuh begini. Terus pakai ini. Usahanya sama dengan EK1 dikurang EK2. Tadi ini 2000. Jadi 1500 Joule. Ya, ini hasilnya. Tapi ini katanya ditambah kurang. Mana ya? Ini 110. Oke. Namun, secara hukum fisika, hasilnya ditulis menggunakan nilai negatif minus 1500 Joule karena gaya rem bekerja berlawanan arah dengan gerak sepeda untuk memperlambatnya. Oke, kita lanjut membahas soal nomor 2, yaitu Oke, langsung kita bahas soal berikutnya. Sebuah rumah masa depan dirancang menggunakan sistem energi terpadu hybrid yang mengandalkan dua sumber energi terbarukan, yaitu panel surya di atap untuk menyerap energi matahari dan kincir angin di halaman untuk menangkap energi angin. Urutkan konversi energi yang terjadi dari A. Sumber energi awal dalam kurung matahari hingga energi tersebut digunakan untuk mengisi daya baterai mobil listrik yang diparkir. B. Sumber energi awal dalam kurung kincir angin hingga energi tersebut digunakan oleh penghuni rumah untuk menyalakan lampu. Kita bakal bahas soal A terlebih dahulu. Bayangkan matahari itu sebagai sumber energi utama yang mengirimkan sinyal berupa cahaya ke rumah kita. Prosesnya itu yang pertama energi cahaya dari matahari tadi. Dari matahari itu sendiri yang memancarkan cahaya ke atap rumah kita. Yang kedua itu energi listrik. Di atap rumah kita ini terdapat alat, yaitu panel surya yang dapat mengubah energi cahaya tadi itu menjadi energi listrik. Aliran listrik maksudnya. Terus yang ketiga itu energi kimia. Jadi aliran listrik dari panel surya tadi ini itu disalurkan melalui kabel ke dalam mobil listrik yang diparkir itu tadi yang digambar. Nah, di dalam mobil itu terdapat baterai tempat itunya dikumpul. Nah, terus itu di dalam situ berubah menjadi zat kimia yang dapat digunakan kapan saja saat ingin menyalakan mobil. Singkatnya itu yang pertama energi cahaya, energi listrik, dan energi kimia. Oke, kita lanjut bahas soal B. Mari kita bayangkan proses ini langkah demi langkah dengan cara yang sangat sederhana. Yang pertama itu energi kinetik, berasal dari hembusan angin yang bergerak menuju kincir. Yang kedua, energi mekanik, yaitu angin yang memutar bilah-bilah kincir angin sehingga
sehingga menciptakan gerakan yang mekanis. Yang ketiga, energi listrik. Putaran kincir angin memutar generator di dalamnya, sehingga itu generator mengubah gerakan itu menjadi arus listrik. Yang keempat, energi cahaya. Arus listrik itu masuk ke dalam rumah-rumah dan digunakan untuk menyalakan lampu, yaitu energi cahaya. Singkatnya itu yang pertama energi kinetik, energi mekanik, energi listrik, dan energi cahaya. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Tuh. Perhatikan gambar bandul sederhana di bawah ini. A. Gerakan bandul dari titik mana ke titik mana yang disebut satu getaran. B. Apabila A ke B ditempuh selama 0,5 second, berapakah besar periode dan frekuensi getaran bandul tersebut? Kita jawab yang A terlebih dahulu. Satu getaran itu sebenarnya ini tergantung dari mana titik mulanya. Jadi bisa kayak A, B, C, B, A, atau B, C, B, A, B, C, B, A, B, C. Kalau yang B itu yang besar periode dan frekuensi getaran bandul itu mencair lagi. Jadi aku mau cari dulu. Jadi satu getaran itu kan A ke B, ke C, ke B lagi, terus kembali ke A. Nah, terus A ke B itu kan katanya 0,5. Artinya otomatis yang lain juga begitu sama. Jadi 0,5 nya semua dijumlahkan, hasilnya 2. Jadi 2 detik. Jadi satu getaran penuh itu 2 detik yang dibutuhkan waktunya. Sekarang kita cari frekuensi. Frekuensi itu banyaknya getaran yang bisa terjadi dalam 1 detik. Nah kan satu putaran full begini itu 2 detik. Jadi setengah jalan 2 dengan 1 per T. Jadi 1/2 itu 0,5. Yeay. Frekuensinya itu 0,5 begini. Dan untuk periodenya itu 2 detik. Oke, kita lanjut bahas soal berikutnya. Soal nomor 4. Perhatikan gambar gelombang di bawah ini. A. Berapa gelombang yang terbentuk pada gambar di samping? B. Jika jarak dari titik A ke E adalah 80 cm dan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk merambat dari A ke I adalah 8 detik, maka tentukanlah cepat rambat gelombang. Kita bahas soal A terlebih dahulu. Gelombang yang terbentuk di gambar di samping itu kan gelombang transversal. Nah, satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Dari titik A, B, C itu satu bukit, C, D, E satu lembah. Dan dari titik A ke E itu satu gelombang. Jadi E, F, G satu bukit dan G, H, I satu lembah yang termasuk satu gelombang. Jadi kalau di total ada 2 gelombang. Lanjut ke soal B, yang ditanyakan itu cepat rambat gelombangnya. Jadi untuk mengetahuinya kita pakai rumus cepat rambat sama dengan jarak total dibagi waktu total. Nah, di soal sudah diberitahu kalau misalnya A ke E itu 80 cm. Nah, untuk tahu dari A ke I, artinya tinggal dikali 2. Jadi 80 kali 2, 160 cm. Lanjut, di soal juga sudah diberitahu kalau misalnya waktu rambatnya dari A ke I itu waktunya itu 8 detik. Jadi langsung nih kita bagi 160 cm dibagi 8 detik. Jadi hasilnya 160 dibagi 8 itu 20 cm per detik. Kalau mau diubah ke satuan meter itu jadinya 0,2 meter per detik. Kita langsung saja jawab soal selanjutnya. Ini, perhatikan gambar. A. Jika bandul A diayunkan, bandul manakah yang akan ikut berayun paling kuat? Jelaskan alasannya. Nah, kalau misalnya bandul A diayunkan, yang bakal berayun paling kuat itu bandul C, karena panjang talinya sama, irama getarannya jadi pas, dan energi terserap paling maksimal. B. Mengapa bandul D tidak ikut berayun secara signifikan ketika bandul B digetarkan? Karena panjang talinya berbeda, yang membuat irama getarannya tidak pas, dan getarannya justru saling menahan. C. Sebutkan pasangan bandul mana saja yang dapat mengalami peristiwa resonansi jika salah satunya digetarkan. Itu yang memiliki panjang tali yang sama, kayak A dan C, dan B dengan F. Oke, kita lanjut bahas soal selanjutnya, soal nomor 6.
Saat mengendarai sepeda motor, Budi mengamati kendaraan di belakangnya melalui kaca spion. Ia menyadari bahwa bayangan mobil di spion tampak lebih kecil dari ukuran aslinya. Namun, ia bisa melihat area jalanan yang sangat luas di belakangnya. A. Mengapa kaca spion kendaraan bermotor menggunakan jenis cermin cembung dan bukan cermin datar atau cermin cekung? B. Hubungkan analisis Anda dengan karakteristik bayangan yang dibentuk dan manfaatnya bagi keselamatan berkendara. Oke, jadi yang mengapa harus cermin cembung? Karena cermin cembung membuat kita bisa melihat jalan di belakang menjadi lebih luas. Karena cermin cembung itu kan melengkung keluar, jadi dia bisa menangkap cahaya dari arah samping atau belakang, yang membuat pandangannya itu lebih luas dan lebar. Nah, kenapa bukan cermin datar atau cermin cekung? Karena cermin datar itu membuat kita melihat persis apa yang terjadi di belakang kita. Jadi pandangannya itu sempit. Kenapa bukan cermin cekung? Karena cermin cekung membuat yang kita lihat itu jadi terbalik. Misalnya kayak bayangan jadi terbalik atau malah menjadi sangat besar dan dekat. Hal itu akan membuat pengendara terganggu atau bingung dan membahayakan. Soal B, karakteristik bayangan itu yang pertama, bayangan selalu tegak. Bayangan mobil atau kendaraan di cermin cembung atau kaca spion itu selalu tegak, tidak terbalik, sehingga tidak membuat pengendara kebingungan. Yang kedua, bayangan lebih kecil. Karena bayangan diperkecil, jadi lebih banyak ruang untuk menampung banyak benda sekaligus. Yang ketiga, manfaatnya itu karena jangkauan pandangan luas, kita bisa memperhatikan kayak kendaraan di belakang kita dan meminimaliskan blind spot. Terus bisa membantu juga kayak kalau kita mau berbelok atau pindah jalur. Oke, kita langsung bahas soal selanjutnya, nomor 7. Roni sedang bermain di pinggir kolam renang yang airnya sangat jernih. Dari atas, dasar kolam tersebut terlihat cukup dangkal, sehingga Roni berniat langsung melompatinya. Namun, saat kaki Roni masuk ke dalam air, ternyata kedalaman kolam tersebut jauh lebih dalam dari apa yang dia lihat. Mengapa terjadi perbedaan antara kedalaman kolam yang dilihat oleh mata Roni dengan kedalaman kolam yang sebenarnya? Singkatnya, fenomena ini terjadi karena pembiasan cahaya, karena perubahan kecepatan, pembelokan cahaya, dan kedalaman semu. Berikutnya, nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Seorang siswa mengalami cacat mata seperti pada gambar di samping. Agar siswa tersebut dapat melihat benda jauh dengan normal kembali, dokter menyarankan penggunaan kacamata. A. Jenis lensa kacamata apa yang paling tepat digunakan untuk mengatasi masalah penglihatan tersebut? B. Bagaimana prinsip kerja lensa kacamata tersebut dalam mengubah jalannya sinar luar agar bayangan apel bisa bergeser tepat jatuh di retina? Jenis lensa yang digunakan itu bisa lensa jenis cekung karena dapat menyebarkan sinar ke dalam mata sebelum sampai ke lensa mata. Hal ini membuat titik fokus cahaya bergeser ke belakang sehingga bayangan apel jatuh tepat di retina dan membuat objek terlihat lebih jelas. Nomor 9, hingga saat ini para ilmuwan melalui Badan Antartika seperti NASA terus mengirimkan robot penjelajah seperti rover Perseverance ke planet Mars dan teleskop canggih ke luar angkasa untuk mencari tanda-tanda kehidupan atau planet alternatif. Namun, sejauh pengamatan tata surya kita, hanya planet Bumi yang terbukti memiliki ekosistem yang mendukung kehidupan beraneka ragam makhluk hidup, mulai dari mikroorganisme hingga manusia. Berdasarkan karakteristik planet-planet di tata surya, analisislah 3 faktor ilmiah utama yang menyebabkan hanya Bumi yang memiliki kehidupan, sementara planet lain seperti Venus atau Mars tidak mendukung kehidupan. Alasan pertama, karena Bumi berada di posisi yang pas, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dari matahari. Sedangkan Venus berada di posisi yang terlalu dekat sehingga sangat panas. Sedangkan Mars berada di posisi yang jauh sehingga dingin dan dapat membeku. Alasan kedua, karena Bumi memiliki udara atau atmosfer yang mengandung oksigen untuk makhluk hidup bernafas dan memiliki lapisan ozon yang melindungi kita dari radiasi berbahaya matahari. Kalau atmosfer di Venus itu sangat tebal dan beracun, sedangkan di Mars itu sangat tipis dan tidak dapat menahan panas sehingga permukaannya membeku. Alasan ketiga, karena Bumi memiliki ketersediaan air yang sangat berlimpah untuk mendukung kegiatan mikroorganisme makhluk hidup. Kita lanjut ke soal terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini, di mana pada posisi tersebut dapat mengakibatkan pasang surut. Perhatikan posisi matahari, bumi, dan bulan pada diagram di atas. Jawablah pertanyaan berikut. A. Pada nomor berapakah posisi bulan yang mengakibatkan terjadinya pasang berbani atau pasang terkecil? Jelaskan alasannya. B. Seorang nelayan ingin menyandarkan kapal besarnya di dermaga yang dangkal. Berdasarkan gambar, posisi nomor berapakah yang harus ditunggu oleh nelayan tersebut agar air laut cukup dalam? Jelaskan alasannya. Oke, kita jawab soal A. Jawaban saya itu posisi 2 dan posisi 4. Coba bayangkan matahari menarik air laut ke arah kiri, sedangkan di saat yang sama bulan menarik air laut ke arah atas, posisi 2, ataupun ke bawah, posisi 4. Karena arah tarikannya itu berbeda, hal itu membuat tarikannya menjadi saling melemahkan. Hal itu membuat air laut tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun. Hal itu yang disebut pasang perbani.
atau pasang terkecil. Lanjut soal B, jawaban saya itu posisi 1 dan 3. Penjelasannya, agar kapal besar nelayan tidak kandas di dermaga yang dangkal, nelayan membutuhkan air yang dalam. Ini terjadi saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis lurus. Matahari dan bulan bekerja sama menarik air laut ke arah yang sama atau sejajar, sehingga membuat air laut berada di tarikan yang tinggi. Saat itulah air laut menjadi yang paling dalam. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.